Allahumma sholli ala Muhammad. Belajarlah politik ala Rasulullah, menonjolkan kelebihan masing-masing tanpa merendahkan yang lain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جل وحيراتي فيا ربي متعني سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشاتي وصل وسلم كل يوم Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 28. Ya, Mas. Dua delapan. 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون والحق بالباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل
الباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya aulan nasi, seutama-utamanya manusia, sedekat-dekatnya manusia, sekarib-karibnya manusia bi Ibrahim, dengan kanjeng Nabiuna Ibrahim, lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang ittabi'uhu, yang mengikutinya, mengikuti kanjeng Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Wa hadzal nabiyyu, dan di sini adalah kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berhak, yang utama di antara manusia yang erat hubungannya dengan kanjeng Nabiuna Ibrahim, yaitu orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Di sini siapa? Wahadzal nabi. Di sini adalah yang berhak, yang utama daripada manusia-manusia lainnya adalah kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada kanjeng Nabiuna Muhammad, yaitu kita sebagai umatnya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang mengeklaim bahwa kanjeng Nabiuna Ibrahim itu orang Yahudi, kanjeng Nabiuna Ibrahim itu orang Nasrani, padahal mereka tidak beriman kepada kanjeng Nabiuna Ibrahim, tidak beriman kepada ajarannya, agamanya yang dibawa oleh kanjeng Nabiuna Ibrahim. Sedangkan kanjeng Nabiuna Ibrahim kana hanifan muslim. Kanjeng Nabiuna Ibrahim itu hanif, lurus, condong, musliman. Dan juga kanjeng Nabiuna Ibrahim itu termasuk orang yang muslim, orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani kanjeng Nabiuna Ibrahim, melainkan orang Islam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman, penjaga, wali, penjaga, pelindung, pengayom, wali, poloni orang yang beriman Gusti Allah itu. Kanjeng Nabiuna Ibrahim mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah itu satu. Kanjeng Nabiuna Ibrahim mengajak untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat, yang terdekat dari manusia-manusia terhadap kanjeng Nabiuna Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabiuna Ibrahim, yaitu kanjeng Nabiuna Muhammad dan umatnya kanjeng Nabiuna Muhammad. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab, berkeinginan, mempunyai keinginan, ta'ifatun, segolongan, sekumpulan, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Untuk apa? Lau yudillunakum, menginginkan untuk menyesatkan kalian semua. Niatnya udah ingin menyesatkan, gak ingin sampai itu menjadi orang yang beriman. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka bisa menyesatkan illa anfusahum, kecuali mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan sedangkan mereka tidak menyadari. Sama seperti seorang pembohong,
Orang kafir itu inginnya membohongi, ingin menipu kita orang mukmin. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sama niatnya orang kafir itu ingin menipu Allah dan orang yang mukmin, padahal mereka hakikatnya menipu diri mereka sendiri. Namun mereka tidak menyadarinya. Sama di sini ingin menyesatkan orang yang sudah beriman, membalikkan orang yang sudah beriman agar menjadi kafir. Padahal semua itu tidak bisa sia-sia. Malah yang tersesat adalah dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Berarti mereka itu tidak sadar. Berarti mereka itu tidak berpikir. Makanya jangan sampai itu asal bunyi, tidak punya ilmu, asal bunyi nggak boleh, menandakan bahwa sampai itu bodoh, nggak boleh sampai kebodohannya ditambahkan. Kalau sampai nggak paham atas sesuatu hal, mendingan diam saja ya, biar nggak ketok dulu. Makanya sampai itu belajar biar nggak bodoh. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian ingkar, mengapa kalian itu kafir, mengapa kalian itu tidak mau bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Wa antum tasyhadun, sedangkan kalian menyaksikan banyak mukjizat-mukjizatnya Allah, banyak tanda-tanda tentang kekuasaannya Allah, dimulai dari kanjeng Nabi Ibrahim dibakar di api yang menggunung, diselamatkan oleh Allah, itu mukjizat. Kanjeng Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, itu juga mukjizat. Kanjeng Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, kemudian keluar 12 mata air, itu juga mukjizat. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tangannya kanjeng Nabi Musa dimasukkan ke keleknya, kemudian dikeluarkan lagi bercahaya, menjadi sentolok, menjadi senternya. Itu juga tanda-tanda kekuasaannya Allah. Itulah mukjizat. Wa antum tashhadun, sedangkan kalian itu menyaksikan itu. Namun kenapa kalian itu kok kafir dengan ayat-ayatnya Allah? Kenapa mereka kok ingkar? Karena yang mereka inginkan Nabi akhir zaman adalah keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Bani Ishak. Namun kenyataannya yang menjadi Nabi akhir zaman adalah kanjeng Nabi Muhammad, keturunan dari Bani Ismail alaihi salam. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lima talbisunal haqqa bil batil, mengapa kalian itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang jelek? Mengapa? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian itu menyembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahuinya, mempunyai ilmunya. Makanya nggak boleh orang alim menyembunyikan ilmunya, harus diajarkan ke orang lain. Makanya ada ustaz, ada yai yang mengajarkan ilmu
kepada santri-santrinya, karena mereka memang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang amanah, mengikuti 4 sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah fatona, yang keempat tabligh. Menyampaikan Kanjeng Nabi itu, menyampaikan, mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, diteruskan oleh pewaris-pewarisnya yaitu para ulama, menyampaikan juga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikekep ilmunya itu, tidak dikesai, tapi ditokne kitabnya itu loh, ilmunya itu loh, tidak dikesai, tidak disembunyikan, tapi disampaikan. Siddiq, jujur, amanah, tidak khianat, fatona, cerdas, tidak tabligh, menyampaikan, bukan menyembunyikan. Tapi ahli kitab di sini menyembunyikan bahwa ada di kitab-kitab mereka, di kitab Taurat punyaannya Kanjeng Nabi Musa, di kitab Injil mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa, bahwa besok di akhir zaman ada seorang nabi yang namanya Ahmad. Besok di akhir zaman ada yang menjadi nabi, penutup khatamil anbiya wal mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi mereka sembunyikan, tidak diberitahukan ke umatnya, tidak disampaikan ke santri-santrinya. Makanya sampean harus belajar biar gak BO. Sampean itu harus sadari kita ini diciptakan untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah. Ibadah di sini, liya'budun di sini adalah liya'rifun, yaitu untuk mengetahui, untuk kenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadahi. Makanya sampai harus belajar ya. Habis belajar, ditafakuri itu hasil pelajarannya itu, bukan digeletak, no, dipikir, dipahami. Makanya orang yang pikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Tafakkuru mana kok nggak ditulis? Tidur. Tafakkur sesaat, berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Apa yang harus kita tafakkuri itu, apa yang harus kita fikir itu adalah tentang diri kita. Kenapa diri kita ini kok diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh apa oleh Allah ini? Kenapa kita ini kok diperintahkan untuk bersujud, untuk ibadah kepada Allah? Itu namanya tafakkur. Tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sanatin. Tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sanatin. Jadi berpikir sesaat
itu lebih baik daripada ibadah setahun. Timbang sampean ibadah kewes mari, assalamualaikum mari, nggak membekas sama sekali. Berarti sampean itu kurang pengetahuannya, kurang ilmunya. Makanya sampean itu habis sholat menengok disik dikir, nggak usah langsung hilang punya ilmu gaibnya. Jangan tiru itu santri-santri gaib itu. Tahu santri gaib? Kalau tilut bisa hilang. Santrinya Gus Yamin, santri gaib itu namanya. Yang viral itu loh, santri gaib namanya. Sasudin, santri gaibnya. Makanya semua itu ada ilmunya ya. Makanya habis sholat dikir sampai selesai, berdoa dengan khusyuk, jangan langsung menghilang. Kalau sempat, kalau sehat, ikut pengajian, ikut mengajinya. Kalau sibuk ya monggo, namanya orang sibuk. Tapi kalau alasannya ngantuk itu kebacut. Karena sampean itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah di sini adalah liya'rifullah, karena ingin mengenal Allah, ingin kenal dengan Allah. Dengan cara apa? Tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sanatin. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Apa yang harus kita tafakuri? Diri kita sendiri, biar sampean nggak lali, biar sampean nggak lupa pada dirinya itu, biar bermanfaat nanti ilmunya, biar tembus ibadahnya itu, biar nggak ngambang bagaikan buih di lautan terombang ambing ya. Biar tidak dicap sebagai orang yang mabuk tatkala ibadah, tatkala sholat. Makanya nggak boleh sampai itu mendekati sholat itu kalau dalam keadaan mabuk, nggak boleh. Kalau nggak paham, sia-sia sholatnya sampean. Supaya nggak sia-sia, belajar, tafakkur, mentafakuri diri kita ini loh, sebagai ciptaan Allah ini loh, yang ditugaskan untuk ibadah ini loh. Makanya sampean harus bertafakkur. Oh, cok munak tuh aja, muni aspun aja, asal bunyi. Tapi yang sampean bicarakan itu harus berbobot, berkualitas. Kalau sampean nggak bisa, nggak punya kemampuan, nggak punya kepemahaman tentang suatu hal, mending diam ya, ketimbang banyak salahnya debat, nggak punya ilmunya, ngalor gitu, akhirnya musuhan ya. Harus kita bertafakkur ya, tafakkur, berpikir sejenak tentang diri kita sendiri. Kalau kita bisa tahu siapa diri kita ini, pastilah kita akan tahu siapa Tuhan kita ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang tahu pada dirinya sendiri, pastilah dia akan tahu siapa Tuhannya. Makanya sampai kalau ingin tahu Tuhan, ya pikirlah ciptaannya, termasuk diri kita sendiri. Tafakkur, dilihat dulu sampai itu dibuat oleh apa, dijadikan untuk apa, dibuat ganteng, dibuat ayu kayak gini loh. Untuk apa sih tujuannya Allah itu? Tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Liya'budun di sini adalah liya'rifun, untuk kenal kepada Allah.
Makanya sampai harus kenal. Sebelum sampai menyembah kepada Allah, harus kenal terlebih dahulu. Paham tak ini? Harus tahu dulu. Sebelum sampai mengabdi kepada Allah, sampai itu harus kenal Allah. Dijelaskan di ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Sampai itu harus Iqra ya. Baca diri sampean sendirinya. Dari apa sampean itu diciptakan? Dari apa? Dari apa sampean itu? Dari setetes mani, dari setetes air yang hina, terus menggumpal menjadi darah. Harus tahu sampai itu. Dulu sampai itu bukan apa-apa, sekarang malah jadi apa-apa. Dulu sampai itu bukan siapa-siapa, sekarang anaknya siapa nggak tahu. Yang penting tujuan kita diciptakan, manusia diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Liya'budun, liya'rifun, untuk kenal kepada Allah. Cara untuk kenal kepada Allah, kenalilah diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Sampai harus belajar tentang itu, harus mencari ilmu. Gimana kemarin dalilnya mencari ilmu? Talabul ilmi gimana? Faridatun ala kulli muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Makanya dari buaya ibu itu kita harus tahu ya, harus kita mencari tahu. Dari kita di dalam kandungan ibu itu loh, proses kita dibentuk oleh Allah itu loh, proses diciptakan dan dijadikan di dalam rahim seorang ibu itu loh, kita harus tahu biar kita sadar, biar kita tatkala kita sudah alim, tatkala kita menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya, tidak sombong, tahu diri. Asal kita dulu dari apa sih? Kita selama diciptakan, dijadikan oleh Allah, di perutnya siapa sih? Ya, di perutnya ibunya ya. Akhirnya dilahirkan ke dunia dengan penuh pengorbanan, bahkan nyawa taruhannya ya. Bahkan nyawa taruhannya. Siapa itu? Ibu ya. Harus tahu kita. Tempat kita bertapa selama 9 bulan 10 hari adalah di rahim seorang ibu. Itu namanya mencari ilmu minal mahdi, dari buayan ibu. Dari dalam kandungan kita harus sudah tahu, sudah bisa berpikir kita. Ilal lahdi, sampai ke liang lahat, ke tempat di mana kita besok dikuburkan. Sampai harus tahu. Memang banyak yang menafsirkan ilal lahdi itu sampai mati, tapi di sini tidak. Sampai tahu di mana tempat kita akan diwafatkan, dimatikan, dikuburkan, di mana kita akan kembali, kita harus tahu. Bukan cuma sampai mati tok. Jadi sampai minta sama Allah, minta umur panjang yang barokah, agar sampai bisa tahu di mana tempat sampai kembali, sampai dikuburkan di mana, sampai matinya seperti apa, iman atau enggak, Islam atau kafir, sampai harus tahu itu. Makanya kita harus berhati-hati ya. Dalam mengaji pun, dalam menuntut ilmu pun, kita harus minta kepada Allah. Minta apa? Minta petunjuk agar ilmu kita itu
bermanfaat. Kalau ilmu kita itu tidak bermanfaat, bahkan ilmu kita itu akan membuat kita tambah jauh dari Allah. Kalau ilmu kita bermanfaat, barokah, itu yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya namun tidak ada tambahan hudan, petunjuk dari Allah, malah itu yang menyebabkan kita tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Bukan tambah dekat dengan Allah, melainkan tambah jauh. Makanya seorang pemuda harus sergap mengajinya. Seorang pemuda jangan suka tipu-tipu. Seorang pemuda boleh berpolitik, boleh ikut politik, tapi politiknya politik ala Rasulullah. Apa yang ditampakkan? Kelebihannya masing-masing, tanpa merendahkan, tanpa menghinakan pesaingnya. Rasulullah itu nggak ada menjelekkan sana, menjelekkan sini, nggak ada Rasulullah. Menjelekkan partai sana, menjelekkan organisasi sini, nggak ada Rasulullah. Namun yang diadukan adalah kelebihannya masing-masing, yang ditonjolkan adalah kehebatannya masing-masing. Gak ada pembusukan terhadap organisasi, gak ada pembusukan terhadap individu, gak ada. Belajarlah politik, tapi politiknya ala Rasulullah, bukan politiknya ala Abu Jahal, politiknya ala Abu Lahab. Rusak nanti organisasi. Apalagi organisasi keagamaan dicampur baurkan dengan politik. Yang terjadi di Indonesia seperti itu. Organisasi besar ya, keagamaan yang ada di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah diajak dibawa ke politik. Politiknya politik ala Abu Jahal, menjelekkan sana, memfitnah sana, membusukkan sini. Politiknya ala Abu Lahab, bisa dibeli dengan uang. Ya, itu politik-politik yang tidak patut kita tiru. Yang harus kita tiru politik ala Rasulullah. Tonjolkan kelebihan masing-masing tanpa merendahkan yang lain. Itu seorang pemuda belajarnya ke arah sana. Gak boleh sampai dekat-dekat dengan politik yang di dalamnya ada pembusukan. Belajarlah politik ala Rasulullah, menonjolkan kelebihan masing-masing tanpa merendahkan yang lain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
atas dosaku ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti, mohon ampunanmu atas dosaku ayah ibuku, atas dosaku ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan.